Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ferry Ferdian, saya dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis pulmonologi dan medis kritis. Saya akan membawakan topik tentang bronkoskopi. Ya. Jadi saya akan menceritakan bronkoskopi dasar. Dan presentasi ini saya usahakan untuk bisa dibawakan kurang dari 30 menit. Oke, bronkoskopi. Bronkoskopi per definisi adalah suatu tindakan atau prosedur untuk memasukkan alat ya. Alatnya itu namanya bronkoskop ya. Uh, Yaitu suatu tabung tipis yang dilengkapi dengan cahaya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat saluran pernafasan dari dalam ya. Dan bronkoskop ini dimasukkan melalui hidung dan mulut atau mulut dan diarahkan ke trakea. Habis itu langsung untuk melihat ke bronkus dan bronkus cabang. Ini adalah sejarah dari bronkoskopi itu sendiri. Bronkoskopi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1876 oleh Profesor Gustav Kilian di Jerman. Beliau adalah seorang otolaryngologis dan saat itu beliau menggunakan bronkoskop ya untuk melihat saluran pernafasan dan mengambil benda asing yang waktu itu adalah potongan tulang babi ya. Nah, ini adalah Prof. Gustav Kilian ya. Dan beliau dianggap sebagai bapak dari bronkoskopi di dunia. Ya. Selanjutnya di Amerika ada Pak Chevalier Jackson. Dia membuat bronkoskopi rigid dan memetakan saluran pernafasan untuk pertama kalinya. Habis itu Bapak bronkoskopi modern dipegang oleh Pak Shigeto Ikeda dari Jepang. Ya. Kenapa? Karena dia membuat bronkoskopi ini secara fleksibel. Ya. Fleksibel itu berarti tangkainya itu bisa bergerak. Kalau yang ini kan rigid-rigid keras. Ini fleksibel ya. Fleksibel itu kayak kayak selang gitu. Dan bahkan ujungnya bisa dibengkokkan. Kita bahas dulu untuk bronkoskopi fleksibel. Bronkoskopi fleksibel ini awal mulanya bentuknya seperti ini nih ya di gambar ini. Jadi untuk melihatnya itu diintip ya. Jadi matanya itu melihat langsung gitu. Ini bagian pegangannya staff pertamanya. Habis itu ini adalah ujungnya. Ya. Ujungnya ini bisa dilengkungin dan kelengkungannya berbeda-beda untuk setiap bronkoskop ya. Yang C ini adalah ujungnya. Dari tipsnya itu apa aja. Kalau dilihat di sini yang dua ini adalah yang menghasilkan sinar atau cahaya. Yang ini adalah coupled untuk apa namanya? Untuk kayak sensornya, sensor kameranya. Dan kalau yang ini adalah untuk working channel. Pada tahun 1987 barulah yang awalnya diintip melalui lubang dari ininya sekarang bisa dimasukkan ke dalam video bronkoskop ya. Kita tujuannya apa? Tujuannya adalah melihat tracheobronchial tree ya. Nah, di sini adalah trakea, habis itu masuk ke bronkus ya. Bronkus ini bisa dibagi menjadi satu, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Yang pertama bronkus utama atau main bronkus, primary, first order. Habis itu dia bercabang, kita coba bahas yang kanan aja ya. Habis itu dia bercabang menjadi bronkus lobaris ya. Bronkus lobaris, paru kanan itu ada 3, bronkus lobaris superior, bronkus lobaris medial, sama bronkus lobaris yang inferior. Ini yang warna kuning adalah bronkus lobaris second order. Habis itu baru dia menjadi segmental ya, segmental ke atas, apikal, anterior dan posterior. Biasanya kita sebut yang warna hijau ini kita bilangnya sebagai RB ya. RB ya. R itu right B, RB 1, 2, 3 sampai RB 10 yang hijau. Nah, dari bronkus segmen ini dicabang lagi menjadi yang fourth order yang subsegmental. Biasanya nanti pas kita lihat di teropong kita akan bisa melihat si flexible bronchoscope ini bisa melihat sampai third order of bronchi. Kalau yang rigid bronchoscope itu panjang ya, keras, jadi hanya bisa melihat sampai ke lobus yang second order atau yang first order saja ya. Biasanya first order bisa melihat. Perbedaannya ini ya, bronchoscope rigid outer diameter ininya lebih besar 3 sampai 18 mm. Kalau bronchoscope flexible lebih kecil. Inner diameternya jauh, yang ini working channel. Inner diameter tuh working channelnya itu lebih kecil ya. Yang bronchoscope fleksibel tuh hanya 2,2. Kalau yang ini bisa cukup besar ya, 1,6 mm, 16 mm ini cukup besar. Kemampuan suctionnya sedotnya besar, yang bronchoscope fleksibel lebih kecil ya. Kalau yang bronchoscope rigid bisa masukin banyak di working channelnya, kalau di bronchoscope fleksibel hanya satu. Yang lainnya bisa dibaca ya. Kalau yang silicone stent, yang bronchoscope fleksibel tidak bisa dipakai ya. Nah, berikutnya adalah saya bahas mengenai aksesorisnya. Ini yang tadi saya tunjukkan, ini light-nya, ini working channel-nya, ini adalah kameranya atau sensornya. Aksesorisnya ada yang basic, ada yang advance. Yang basic pertama kita bahas mengenai dari working channel-nya itu kita pakai squeal 50 cc, kita bilas ya, flush ya. Flushnya itu akan mendapatkan cairan. Habis itu kita suction, sorry. Setelah di flush, kita suction. Kita akan mendapatkan cairan bronkial ya, cairan lavage atau cucian dari bronkus ya.
Cairannya seperti ini akan ditampung ke suatu mukus trap nantinya. Habis itu setelah cairan kita bisa menggunakan dari working channelnya bisa kita masukkan alat namanya forceps biopsi. Forceps biopsi itu forceps itu buka terbuka. Jadi kita masukin, ntar setelah udah keluar nongol kita buka tuh forceps. Dia bisa mencapit jaringan di paru-paru, di bronkus ya. Habis itu ada namanya bronchial brasses. Kalau dilihat di sini ya sama ya konsepnya seperti sikat botol bayi itu dikeluarin, terus kita sikat ya. Habis itu yang terakhir adalah needle for TBNA, transbronchial needle aspiration. Ini jarum, jarumnya itu bisa dicap, dimasukin tusuk. Nanti saya lihat tunjukkan di belakang. Kalau aksesoris yang advance apa aja, saya tunjukkan gambar di sini. Ini adalah cryobiopsy. Cryobiopsy ini ujungnya mungkin seperti ini ya, seperti biopsi forceps, tapi dia bisa menghasilkan energi dingin ya, bukan energi dingin ya. Dia bisa menghasilkan uh, ujungnya itu bisa menjadi sangat dingin. Kenapa? Karena ditempel dengan liquid nitrogen dan setelah itu dia akan membekukan jaringan lalu ditarik ya, ditarik bersama dengan jaringannya. Kebetulan ini jaringan perkijuan ya, ini massa endobronkial yang perkijuan ya. Berikutnya, setelah penggunaan cryobiopsy, energi dingin, kita bisa juga menggunakan energi sebaliknya, yaitu energi panas. Energi panas dihasilkan dari gas argon. Argonnya ini akan menghasilkan argon plasma. Plasma itu kayak listrik ya. Listrik gitu, electrical energy, dan dia akan membakar jaringan di bawahnya, tisu, tanpa harus bersentuhan. Nah, ini keren nih sebenarnya, argon biopsi, argon plasma ini. Dia tidak untuk biopsi, tapi dia untuk menghentikan pendarahan. Berikutnya adalah menggunakan energi ultrasound ya, menggunakan uh, energi suara ultrasound dan kita masukkan endobronchial. Di sini ada ultrasoundnya dibagi jadi dua, yaitu ultrasound yang linear, linear ini di sini ultrasoundnya atau ultrasound yang radial. Oke, jadi dari basic maupun advance kita kita punya bayangan sekarang. Ya. Terus habis itu sebelum kita mulai kita harus melakukan banyak persiapan. Persiapan pertama yang paling penting adalah dari pasien. Pasien itu harus setuju dulu untuk kita lakukan bronkoskop. Kalau misalnya pasien yang nggak setuju ya jelas kita tidak akan melakukan bronkoskopi elektif ya. Tapi bagaimana dengan bronkoskopi yang sifatnya sito ya atau emergensi itu misalnya contoh ya contoh pada yang eh, Pak Gustaf itu yang Profesor Gustaf di awal-awal misalnya ada orang kesedek tulang babi dia akan melakukan langsung diambil tulang babi tanpa informasi ya jelas diperbolehkan ya karena tujuannya lebih mulia yaitu menyelamatkan nyawa. Habis persiapan itu, misalnya pasiennya setuju nih, pasiennya akan dilakukan elektif bronkoskopi. Habis itu kita pertimbangan yang lain. Yang pertama ruangan. Ruangannya ini harus bertekanan negatif, harus air change per hour-nya bagus, HEPA filternya jalan ya. Staffnya harus ada staf ahli. Staf ahli itu dalam arti harus ada operator, terus pendamping operator. Terus ya jelas alat-alatnya bekerja dengan baik ya misalnya bronkoskopinya jalan, alat saksinnya jalan, terus habis itu semua aksesorisnya lengkap ya. Habis itu juga misalnya pasiennya akan misalnya pasien tuberkulosis mau di bronkoskopi ya dilengkapi dengan masker N95, misalnya pasiennya dengan penyakit menular disertai dengan Google ini semua bisa dilengkapi. Habis itu dari pasien sudut pandang pasien itu sendiri apa aja? Tadi setelah inform concern, pasien harus puasa. Ya, puasa dalam arti pasien tidak boleh ada cairan di lambung atau makanan di lambung ya. Trombositnya harus cukup. Ya. Kalau misalnya trombositnya nggak cukup, tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan atau manuver-manuver. Kenapa? Karena saluran nafasnya mudah sekali berdarah. Misalnya pasiennya, dok saya menggunakan minum pengencer darah. Pengencer darahnya apa? Aspirin. Aspirin masih boleh tetap diberikan. Kalau yang clopidogrel harus dihentikan 5 hari. Kalau warfarin sama 5 hari, NOAC juga kurang lebih 2 hari. Perlu nggak diberikan antibiotik profilaksis? Tidak perlu. Nah ini inform concern. Ya, inform concernnya seperti ini. Inform concern ini harus menyatakan komplikasi dari bronkoskopi. Komplikasi yang mungkin bisa terjadi pendarahan selama bronkoskopi, bisa terjadi infeksi, infeksi pernapasan pasca bronkoskopi, spasm dari saluran nafas, desaturasi, pneumotoraks, atau alergi. Ya. Komplikasi bronkoskopi tersering menurut Saito dan kawan-kawan tahun 2024 ya. Ini penelitian retrospektif di Jepang. Single center, jumlah pasiennya ada 141 sampel penelitian. Sebetulnya penelitian ini untuk melihat apakah bronkoskopi fleksibel itu aman buat elderly ya. Jadi makanya disebutnya armnya elderly sama armnya non elderly. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa total resiko terseringnya itu hipoksia itu tadi desaturasi selama bronkoskop itu suatu hal yang sering terjadi hampir 94%, tapi di satu sisi itu adalah suatu hal yang bisa kita mudah antisipasi dengan terapi oksigen. Kalau pasiennya juga terintubasi kemungkinan besar ya. Bleeding itu pendarahan, rupanya 64%, berarti setengahnya lebih mungkin ada terjadi pendarahan. Aritmia ini ya jelas harus bisa di screening lebih awal ya. Aritmia itu misalnya terjadi supraventricular tachycardia, pulmonary infection juga
pneumothorax, dan kematian 0%. Ini bisa dibandingkan elderly dan non-elderly tidak berbeda bermakna. Jadi resiko-resiko ini antara yang tua maupun yang tidak, ataupun yang grup lebih muda tidak ada masalah. Penelitian Fasilongo dan kawan-kawan tahun 2009, ini penelitian uh, di Italia, multicenter, dia mendapati bahwa kematian itu bisa terjadi tapi 0,02%. Penelitian ini, kalau saya baca penelitian Fasilongonya itu sendiri, yaitu penyebab kematiannya karena cardiac arrest, pulmonary edema, delayed respiratory failure, dan shock in premedication. Kejadian ini jelas suatu hal yang bisa kita antisipasi saat inform concern, misalnya pasiennya dengan kondisi yang udah jelek, respiratory failure, dan lain-lain, itu bisa kita berikan informasi dari awal. Dan kejadian ini kecil ya, satu kejadian di antara 5.000 kesempatan. Berikutnya adalah kontraindikasi. Pasien-pasien mana yang tidak boleh dilakukan bronkoskopi? Yang pertama adalah pasien dengan tidak memiliki informed consent kalau elektif bronkoskop. Terus resiko kardiopulmonal tinggi. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, ya, resiko kematian bisa terjadi kalau pasiennya itu dengan kondisi misalnya gagal jantung berat atau decompensated cardiac failure misalnya. Atau pasien dengan hipotensi, ekserbasi penyakit paru, asma, PPOK ya jelas harus ditunda. Terus perhatian khusus pada hipertensi pulmonal gimana? Dia tidak akan meningkatkan resiko pendarahan, namun resiko hipoksemia meningkat. Pada gangguan ginjal, resiko pendarahan lebih tinggi, terutama pada pasien dialisis. Ini bisa dibaca semuanya. Jadi kalau misalnya memenuhi kriteria kontraindikasi, ya sebaiknya ditunda dulu. Berikutnya baru kita bahas mengenai indikasi atau siapa kandidat yang perlu di bronkoskopi. Indikasi sebenarnya dibagi jadi dua. Bronkoskopi tujuannya untuk diagnostik atau satu lagi untuk terapeutik. Nanti kita akan bahas satu persatu secara urut-runut. Yang pertama adalah kita mengevaluasi pneumonia, mengevaluasi infiltrat yang nggak jelas penyebabnya apa. Terus habis itu kita mencari tahu substrat dari massa paru dan substrat dari massa mediastinum. Terus habis itu kita mencari sumber pendarahan, itu diagnostik semuanya. Habis itu terapeutiknya apa? Terapeutiknya, tadi saya waktu ngejelasin mengenai bronchoalveolar lavage, sudah saya jelaskan kita bisa membersihkan saluran pernafasan atau bronchial toilet ya. Habis itu juga pada pasien dengan atelektasis paru, kita bisa bronchial toilet dan membersihkan mukus plak. Habis itu mengangkat benda asing, habis itu pemasangan airway stent. Nah, pertama adalah untuk mengevaluasi pneumonia. Pneumonia itu apa? Pneumonia itu adalah adanya peradangan dan konsolidasi paru-paru oleh karena infeksi. Paru-paru itu tidak hanya saluran pernapasan, tapi juga ada jaringan-jaringan sekitarnya, dan jaringan sekitarnya itu mengalami peradangan. Ini kan alveolus ya, jaringan saluran pernapasan, terus habis itu sekitarnya itu banyak parenkim parunya mengalami peradangan. Ya. Bayangin aja ini alveolus-alveolus sekitar-sekitarnya juga mengalami peradangan semuanya, dan peradangannya itu bisa diisi dengan sel-sel yang sel darah putih, alveolar macrophage-nya mengalami aktivasi, terus di sini banyak sekali jaringan-jaringan. Bayangkan kalau infeksi terjadi, berarti terjadi kondisi inflame ya, saluran pernapasan mengalami peradangan, paru-parunya mengalami peradangan, paru-parunya mengalami peradangan, pasien akan sesak nafas, batuk, demam, dan lain-lain. Pneumonia itu harusnya dievaluasi setelah diberikan antibiotik empiris, dievaluasi ya. Cara mengevaluasinya yaitu dengan melihat dari clinical stability kriteria. Yang ini stability kriteria ini adalah suatu hal yang sederhana, lihat aja dari tanda vitalnya ya. Tanda vital pertama misalnya pasien dengan tensinya naik, yang awalnya tensinya shock. Terus habis itu nadinya yang awalnya takikardi sekarang udah tidak takikardi. Laju nafasnya, respiration rate-nya awal 28 kali, sekarang udah turun kurang dari 24 kali. Suhunya awalnya febris 38, sekarang udah kurang dari 37,8. Pasiennya memenuhi kriteria ini, saturasinya awalnya ada saturasi, sekarang udah di atas 90% room air. Pasiennya udah bisa makan, pasiennya udah sadar, ini semua menunjukkan bahwa pasiennya udah stabil secara klinis, dan pasiennya tersebut yang awalnya diberikan antibiotik empiris intravena bisa dirubah ke tablet. Data clinical stability ini diadopsi dari ATS ITSA tahun 2007 yang diadopsi lagi di ATS ITSA tahun 2019 oleh Medley. Jadi ini parameter sangat sederhana untuk kita mengetahui bahwa pneumonia-nya sudah stabil apa belum, sudah teratasi apa belum ya. Ini idealnya dilihat dan menurut Halm dan kawan-kawan itu kriteria ini sudah tercapai dalam 3 harian. Ya. Tapi ada juga yang stabilnya lumayan lambat yaitu 5 sampai 7 hari. Nah, kalau misalnya udah lewat dari 5 sampai 7 hari, terus belum stabil-stabil juga, jangan-jangan pasien tersebut disebut dengan non-resolving pneumonia atau pneumonianya nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kasus pasien udah hari kelima diberikan antibiotik, udah hari ketujuh, terus habis itu masih demam, masih takikardi, masih desaturasi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus kontemplasi dulu, kita lihat ke belakang, apakah sudah benar diagnosis kita? Jangan-jangan emang benar, tapi disertai dengan penyakit penyerta yang lain. Misalnya selain ada pneumonia, pasiennya juga ada dekom. Selain ada pneumonia, juga pasiennya bisa juga ada masa paru, ada emboli paru, dan lain-lain.
Dan incorrect diagnose inilah yang harus ditata laksana supaya pneumonia itu ikut membaik setelah dekomnya diatasi. Bagaimana kalau misalnya sebetulnya nggak ada dok, sudah di screening, nggak ada dekom, nggak ada sarkoidosis, nggak ada kanker paru, oh udah nggak ada apa-apa semua. Kalau misalnya emang sudah benar diagnosisnya tunggal pneumonia, kita lihat jangan-jangan ada komorbid yang berat, misalnya host issue. Pasiennya juga misalnya dengan HIV, pasiennya dengan kondisi autoimun, SLE yang menyebabkan sistem imunnya imunosupresi dan hal tersebut menyebabkan respon imunnya kurang baik. Yang awalnya antibiotik harusnya respon 3 hari, tiba-tiba harus respon 10 hari. Dan atau bisa juga ada faktor-faktor lain yang membuat pasien tersebut tendensi untuk menjadi lebih berat. Contoh ya, misalnya pneumonia tapi disertai dengan parapneumonic effusion. Parapneumonic effusionnya tersebut pada pasien yang imun hostnya rendah, bisa terjadi MBM ya atau pulmonary superinfection. Kalau misalnya patogen issue, nah ini patogen issue ini contohnya adalah penyebabnya karena kuman-kuman yang berat ya. Misalnya multi drug resistant organism atau MDRO. Atau bisa juga karena ditumpangi dengan kuman TBC ya. Dan bisa juga dengan dosis yang kurang adekuat. Nah, kita juga tahu bahwa banyak sekali pasien-pasien pneumonia yang kita sangat sulit untuk mendapatkan sputum ya. Sputum ini penting kenapa? Karena untuk mengarahkan kita untuk memberikan antibiotik tidak hanya secara empiris saja gitu. Kalau kita dapat sputum, kita bisa arahin sebetulnya kulturnya apa, terus habis itu sputum gramnya kita bisa baca. Habis kita baca, kita tentukan, oh jangan-jangan kumannya ini, antibiotiknya bisa kita sesuaikan. Tapi lagi-lagi harus sesuai kultur. Nah, pengalaman kami di lapangan adalah pasien tuh jarang yang bisa batuk. Bayangin dalam gambar ini pasien bapak ini boro-boro disuruh batuk, nggak akan bisa batuk ya. Nah, ini saya sampai punya istilah ya. Istilahnya adalah botol sputum yang kosong ya. Fenomena botol sputum yang kosong. Nah, fenomena botol sputum yang kosong ini seperti ini. Jadi, dalam satu hari yang sama saya foto-fotoin tuh semuanya. Ya, dalam satu ruangan di gedung Fresia, semuanya kosong, hampir semuanya tidak nggak ada yang terisi. Nah, di sini ada PNPK untuk tuberkulosis dikatakan bahwa kalau kita kesulitan untuk melakukan pengambilan mikrobial atau pasien yang misalnya pasien pneumonia berat yang tidak resolve, tadi non-resolving pneumonia, kita bisa melakukan pengambilan sampel dengan bronkoskopi gitu. Jadi memang dari PNPK-nya ini dianjurkan juga. Ya. Ini contoh kasus nih, contoh kasus di era COVID nih, era COVID ya, seorang pria usia 40-an. Kita lakukan bronkoskopi setelah RT-PCR negatif. Ini pasien di CUA, di CUA di Hasan Sadikin. Kita lakukan bronkoskopi dan rupanya selain untuk evaluasi pneumonia, ya, jadi kita lakukan bronchial lavage untuk mendapatkan kumannya apa, tapi rupanya dia juga memiliki kemampuan untuk bronchial toilet. Saya tampilkan di sini ada satu, dua, dan tiga AGD ya. Tiga AGD ini before ya jam 4 pagi, habis itu setelah dilakukan tindakan dan keesokan harinya. Bisa dilihat yang awalnya pasien dengan karbon dioksida yang menumpuk dalam saluran dalam darahnya, dia bisa berakhir diperbaiki dan kalau dilihat di sini juga saturasi udaranya menjadi lebih baik. Ya. Ini salah satu bukti bahwa bronchial toilet ya dengan bronchial lavage dicuci saluran pernapasannya itu memiliki manfaat selain untuk mendapatkan penyebab ya, tapi kita juga bisa memperbaiki oksigenisasi dan pertukaran gas. Nah, ini bal dari pasiennya tersebut ya. Balnya tersebut dari spesimen didapatkan representatif sekali ya. Ini masih dalam kasus pasien yang tadi dengan leukosit 4 positif dengan epitel 1 positif. Jadi ini mewakili kriteria Washington ya. Kriteria Washington itu kurang dari 10 epitel. Dan di sini dapatkan batang gram negatif 1 positif dan fokus gram positif 3 positif. Lalu dilihat dalam 3 hari memuncullah isolatnya. Isolatnya dapatkan adanya carbapenem resisten Klebsiella pneumoniae. Ya. Carbapenem resisten Klebsiella pneumoniae yang resisten semuanya. Ya tadi saya katakan ada yang namanya istilah multi drug resistant organism. Ya. Ini masuk dalam kriteria ini. Jadi bermanfaat sekali tindakan yang dilakukan dengan bronchial was tersebut ya. Jadi bisa mengevaluasi pneumonia, bisa mendapatkan substrat dan lain-lain. Dan menurut Pickens dan kawan-kawan, tahun 2020 ini penelitian multicenter didapatkan pada multicenter ya. Multicenter ini tahun 2015 sampai 2016 satu tahun pada pasien di atas 18 tahun dengan dugaan lower respiratory tract infection. Sampelnya didapatkan ada sekitar 650 sampel ya. Sampel dari bal sama sampel dari tracheal aspirat ya. Kira-kira kurang lebih yang dari bal lebih banyak yang di bronkoskop. Nih ya, ini yang dari tracheal aspirat, ini yang di bronkoskopi. Didapat cairan dari bronchial was atau dari tracheal aspiratnya itu diperiksakan dengan pemeriksaan PCR. Ini kan lagi ngetren ya pemeriksaan PCR ini. Ini nama dagangnya yaitu Univero LRT panels yang dapat mendeteksi 20 patogen dan 10 determinan resistensi.
Dan didapatkan bahwa si multiplex PCR ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang sangat baik. Kenapa saya tampilkan ini? Karena ini adalah yang dibandingkan dengan dibandingkan dengan dibandingkan dengan kulturnya ya. Jadi ini yang concordance. Concordance itu artinya sesuai antara LRT panels dengan kultur ya. Di sini 75% yang konkordan sesuai. Ini bisa dibaca. Penelitian ini penelitian Pickens. Menurut saya ini penelitian yang sangat sangat representatif bahwa kita bisa dari cairan balnya itu sendiri kita periksakan tidak hanya kultur tapi kita juga periksakan dengan multiplex PCR yang di Indonesia juga sudah ada. Di sini adalah konkordansnya itu bisa dilihat dari 5 pemenangnya itu adalah seperti ini ya. Yang pemenang pertama adalah Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Stenatomonas maltophilia, E. coli, dan Klebsiella pneumoniae. Ini persentase dari penelitian dari si Pickens. Penelitian Zhang gimana? Penelitian Zhang ini mengatakan bahwa dari data di Cina Mimix-4 ini, pasien VAP yang di bronkoskopi dibandingkan dengan VAP yang tidak di bronkoskopi, dengan Kaplan-Meier dikatakan bahwa VAP yang di bronkoskopi memiliki kesintasan lebih baik dibandingkan yang tidak di bronkoskopi. Ya, ini hanya untuk memperkuat bahwa evaluasi pneumonia berperan, manfaat nih si bronkoskopi ini gitu. Nah, ini berikutnya adalah untuk mengevaluasi infiltrat. Ini adalah tindakan evaluasi infiltrat pada pasien ya, pasien di Hasan Sadikin. Pasien ini adalah penambang emas ya. Pasien ini penambang emas. Habis itu kita lakukan bronkoskopi dan rupanya dari cairan balnya kita lihat di bawah mikroskop kita temukan ada aspergillus ya. Dan kita dapatkan kurang lebih gambaran seperti ini. Nah, berikutnya adalah bronkoskopi juga bermanfaat untuk mengevaluasi masa paru ya. Kalau dilihat di sini, pertama kalau ada kecurigaan terhadap masa paru, kan di capture pertamanya itu dari gejala ya, gejala klinis pasien batuk, demam, berat badan turun, keringat malam dan lain-lain itu bisa menjadi tanda-tanda yang mix antara TP lah atau ini jangan-jangan masa paru ya. Bisa juga dengan nyeri dada. Ya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan ronsen radiologi. X-ray, XR, habis itu dilakukan CT scan. Setelah dapat CT scan, kita putuskan apakah kita akan melakukan bronkoskopi atau kita lakukan transtorakal, needle biopsi, dan lain-lain. Ini bisa ya. Atau jangan-jangan bisa juga dengan surgery. Habis itu biopsi kurang lebih sama, nanti diperiksa sitologi atau histologinya. Kalau misalnya memungkinkan diperiksa imunohistokimia atau diperiksa mutasi-mutasinya ya. Nah, jadi masa paru itu ini gambar CT scan ya. CT scan ini CT scan orang normal kurang lebih seperti ini. Jadi tadi saya katakan bahwa salah satu modalitas kita untuk mengetahui apakah ada masa paru ya salah satunya adalah CT scan. Misalnya di sini ini ini paru kanan, ini paru kiri. Misalnya di sini ada masa paru kiri yang besar sekali. Nah, kita bisa lakukan transorakal needle biopsi atau misalnya masa parunya itu menginfiltrasi saluran pernapasan, kita bisa lakukan bronkoskopi. Nah, ini gambarnya ya, ini jelas sekali, masa paru kanan besar sekali. Kalau dilihat ini trakeanya itu sampai kedorong ya, terlihat di sini kemungkinan besar ini masanya itu bisa sampai menginfiltrasi seperti ini ya. Ini infiltrasi ada masa endobronkial jelas sekali ya. Nah, ini bisa, tadi kan saya katakan bahwa bisa masa endobronkial atau ekstraluminal ya di luar, tidak sampai masuk, atau yang gabungan keduanya, hybrid. Nah, ini contoh masa endobronkial. Jelas lah. Ya, ini masa endobronkial jelas sekali di situ terlihat ya. Nah, pada kasus ini masa endobronkial menutup saluran pernapasan jelas sekali. Dan kasus seperti ini nanti kita akan lakukan biopsi ya. Nah, ini masa paru sentral. Kenapa sebut sentral? Karena masa parunya lokasinya di tengah saluran pernapasan. Ada namanya masa paru perifer, nanti saya jelaskan. Nah, dari masa yang tadi mau diapain nih? Rupanya masa tadi itu bisa kita lakukan, pada kasus ini kita lakukan dengan cryobiopsy. Yang tadi saya katakan, advance aksesoris kita salah satunya adalah seperti ini ya. Kita kita bekuin ya, masuk, ditempel ke permukaan dari masa endobronkialnya, habis itu ditap, dikencengin, dinyalain, nah beku tuh. Dari beku, habis itu baru ditarik ya. Ditarik seluruhnya itu masanya itu terambil tuh. Nah, habis itu baru kita masukkan ke dalam botol formalin. Nah, cryobiopsi bila diversus dengan forceps biopsi, ini ada penelitian dari Ko dan kawan-kawan yang cryobiopsi yang hitam, yang forceps yang grafik putih ini dikatakan bahwa untuk yang eccentric dan adjacent cryobiopsi itu berbeda bermakna, bahwa artinya dengan cryobiopsi lebih baik dibandingkan dengan forceps biopsi. Ini penelitiannya. Ini alatnya ya, ini alat mesinnya, ini gas apa namanya? Gas nitrogen cairnya. Produsennya dari RB. Ini adalah ujungnya nanti propnya tadi ya. Ini dimasukin ke mesin cekrek ya. Ini tuh kan cekrek, habis itu dipasang.
Nah, kalau penelitian dari Nishimatsu ini di Jepang di tahun 2023 ini sebetulnya research question-nya adalah apakah cryobiopsy ini akan mengganggu ya, mengganggu dari substrat dan sehingga substratnya yang kita ambil dengan bekuan bekuan thawing, bisa ditahu kan, ditahu itu dilepas lagi, mencair lagi, apakah mengganggu substratnya? Rupanya enggak ya, dan dia katakan bahwa dengan cryobiopsy, ini gambar yang atas ini yang cryobiopsy, yang gambar bawah ini yang dengan forceps biopsy. Kelihatan yang cryobiopsy bagus sekali, masanya lebih besar dan jaringan-jaringannya lebih terlihat lebih baik ya. Dia simpulkan Nishimatsu mengatakan bahwa freezing and thawing associated with cryobiopsy had virtually no effect on the result of IHC. Jadi si Nishimatsu ini mau menjawab research question kalau cryobiopsy hasilnya tetap bisa dilakukan imunohistokimia dan bagus malah ya. Berikutnya adalah masa paru perifer. Tadi saya sudah menjelaskan masa paru sentral, tengah. Ya. Kalau perifer gimana? Ini contoh kasus ini contoh real case ya. Ini pasien 53 tahun udah almarhum dan masanya nempel tuh di dinding. Nah, tapi sulit nih untuk dilakukan transforacal needle biopsy. Jadi walhasil kita lakukan dengan pemeriksaan dengan bronkoskop ya. Bronkoskop bisa gak sih mencapainya? Bisa sebenarnya ya. Tapi butuh usaha ekstra. Nah, contoh nih, ini kan lobus superior, ini bronkus subsegmen kan, tadi kan, bronkus subsegmennya kita pakai ebas radier. Nah, ini ebas radier ya. Ini ebas radier dulu. Habis itu, nah ebas radier dimasukin tuh, lihat. Kalau tadi kan nggak kelihatan apa-apa. Nah, kalau yang di sini ada masa, nah kelihatan tak masanya, tak? Ada masanya. Habis itu kedeteksi kan. Baru kita lakukan sikatan, ya. Yang tadi saya bilang bronchial bruising, ya. Habis itu baru dilakukan forceps biopsy, cepat gitu diambil, ya. Habis itu di retract semuanya, ya. Jadi masa paru yang perifer pun bisa, tapi memang lebih banyak usaha dibandingin yang masa paru sentral, ya. Nah, ini bronchial brush seperti yang tadi saya tunjukkan, ya. Nah, ini bronchial forceps. Forceps itu capit, ya, capit. Nah, pada kasus tadi ya, pria 53 tahun almarhum ini didapatkan adenocarcinoma grade 3 poorly differentiated at regio lobus inferior sinistra. Ya, pasien ini solid adenocarcinoma grade 3 pur. Jadi ini adenosea ya. Bisa nggak dengan tadi kan dengan panduan EBAS radier ya, tapi juga bisa dengan fluoroskop. Fluoroskop itu dari si arm. Ini masanya besar tuh, tapi perifer kan. Nah, ini kalau bisa lihat nih bronkoskop, nih aksesorisnya forceps, ini forceps biopsi tuh, kelihatan kayak kayak capitan gitu. Kalau ini dengan TB needle biopsi ya. Sorry kok TB sih, transbronchial needle biopsi TB TB transbronchial needle biopsi ya. Biasanya kita sebut TBLB ya. TBLB lung biopsi dengan fluoroskop guided ya. Nah, berikutnya adalah indikasi bronkoskopi selanjutnya adalah atelektasis ya. Atelektasis bisa kita diagnostik, bisa juga di terapeutik. Pada kasus ini di terapeutik ya. Jadi pasien ini awalnya dapat atelektasis paru kiri ya. Paru kiri habis itu dipasang stent. Ya. Pasang stent, nah ini contoh dipasang stent ya. Ini airway stent dipasang. Cara pasangnya ya dengan menggunakan rigid bronkoskop. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kolega kami, kolega Perpari di RSCM. Nah, ini adalah stand-nya. Ini kan metallic stand, ada juga stand-stand yang lain. Stand yang lain adalah stand yang dari silikon. Ya, ini yang metallic stand, ini yang silikon stand. Nah, berikutnya adalah pada kasus hemoptisis. Hemoptisis tadi saya katakan bisa bisa dua hal, yaitu bisa untuk diagnostik. Diagnostik itu untuk melihat kira-kira pendarahan lagi. Iya, pendarahannya di mana, bisa juga untuk memberikan elektrik ini untuk uh, menghentikan pendarahannya. Ini actually ilustrasi ya. Ini sebetulnya dari kolega saya di endoskop. Saya endoskopi ini saya ambil aja gambar. Dan menurut penelitian, ini bukan penelitian, menurut case seriesnya yang dilakukan oleh Rodolfo dan kawan-kawan, dengan APC pada pasien yang hemoptisis ini, itu bisa henti pendarahannya, ya tidak berulang tuh pendarahannya, ya tidak rekuren dalam kurang lebih 90 hari. Terus kalau misalnya mendapatkan massa endobronkial, bisa direduksi ukurannya hingga sampai tersisa 18%-nya saja. Ini sebetulnya APC ini bisa bermanfaat. Ya. Berikutnya adalah untuk massa dan limfadenopati mediastinum. Di sini kita lihat nih mediastinum kita, dan di sini ada banyak kelenjar getah beningnya. Dan kita bisa dengan transbronchial fine needle aspiration atau TBNA, kita lakukan biopsi. Di sini kalau dilihat di sini ini jarum, ini awalnya kalau belum dikeluarin jarumnya, ini setelah dikeluarkan jarumnya. Ini kenapa disebut C, konvensional TBNA, karena dia tidak dipandu dengan
EBAS ya, endobronchial USG ya. Jadi di sini langsung diambil ya. Kalau yang panduan dengan EBAS seperti apa? Yang seperti ini. Jadi kelenjar getah beningnya dilihat dulu dengan USG, habis itu baru jarum dikeluarin. Jadi ini coba yang tadi saya katakan bahwa pertama masuk ya, bronkoskopnya masuk, habis itu setelah itu pakai USG linear, dikembangin balon, dideteksi tuh. Setelah itu kita deteksi mana KGB yang tidak terlalu banyak pembuluh darahnya, habis itu baru kita dengan tadi ya transbronchial fine needle aspiration atau DNA, bebas di BNA biasa kita sebutnya, habis itu di jab ya, di multiple jab, habis itu nanti kita substratnya kita ambil, nah ini diambil, dikasih ke patologi anatomi, dan patologi anatomi akan langsung baca di tempat dengan dengan ROS atau rapid onsite ya. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya ada kok. Nah ini kurang lebih seperti ini caranya. Ini dengan USG terlihat tampilannya seperti ini, dicap ya, dicap berulang, cep, 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 cep gitu ya. Ini alatnya ya, alatnya seperti ini. Sorry, ini untuk ini habis pakai, jadi sekali pakai langsung dibuang alat. Kalau ini dengan ini linear ebasnya, ini jarumnya. Jadi ini jarum gitu. Tadi proseduralnya sudah dilakukan ya. Proseduralnya ini kita pertama harus identifikasi dulu sih kelenjar getah bening mana yang mau kita ambil. Berarti harus urusan pertamanya yaitu dengan radiolog dulu untuk diketahui identifikasi KGB mana yang mau kita ambil. Ya. Nah, ini kolega kami juga, yaitu patologi anatomi kita undang langsung di samping alat bronkoskopnya itu, nanti beliau akan membaca ya, membaca dari hasil EBAS di BNE tersebut, gitu. Disebut dengan istilah Rapid On-Site Evaluation atau ROS. Ya, Yan dan kawan-kawan tahun 2025 bronkoskopi dilanjutkan dengan prosedur ROS ini. um, Prosedur ini akan menurunkan sampel non diagnostik dan kebutuhan biopsi ulang. Ini jauh lebih bagus ya. Ini real case tulisan dari bronkoskop, tulisan dari Ross oleh kolega patologi anatomi kami. Ya, dan kawan-kawan mengatakan bahwa dari 510 sampel bronkoskop plus Ross ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi sesuai antara diagnostik patologi anatomi akhirnya dengan yang di Ross, hampir 93%. Jadi misalnya waktu di samping kami, beliau bacanya ini adenosea, nanti pas beliau bawa pulang sampelnya, terus di parafin blok dan lain-lain, itu 93%-nya konkordan satu sesuai, sempurna ya. Jadi ini menurut kami keberadaan tim yang kuat, tim yang solid itu akan membuat substrat lebih mudah untuk kita peroleh. Nah ini pro dan cons-nya ya. Cons-nya jelas time ya, extend time of procedure jelas ini mah, sama waktu, koordinasi, dan lain-lain. Pathologist not compensated properly for time span ya begitu. Nah, berikutnya adalah yang paling menarik adalah navigation bronchoscope ya. Ini contoh ini adalah masa paru di lobus superior paru kiri ya. Ini dipetakan dulu tuh, dipetakan dulu sama kolega kami. Nanti kita lihat dengan seperti ini kita bisa ambil tuh substratnya dengan navigasi ini. Ceritanya begitu. Ini adalah tim kami di Hermina Pasteur ya. Dan alat ini sudah kami perjuangkan actually ya, kami perjuangkan, kami bolak-balik untuk mengadakan ini tim waktu alatnya diuji coba ya di Oka. Ini alatnya waktu saya pegang, alatnya bagus ya, dia ini bronkoskopnya ini thin ya, nggak ultra thin, thin bronkoskop. Jadi saya berharap sih ketika masuk sampai ke nggak hanya segmen segmen bronkus tapi juga subsegmen. Saya berharapnya bisa seperti itu ya. Ini tim kami, ini Dokter Wita, wakil manajemen ya yang tertinggi saat itu, dan kami udah mengadakan rapat berulang ya, rapatnya bersama radiolog, bersama spesialis paru, bersama dengan bedah toraks dan lain-lain. Jadi saya sangat merasa dihargai di sana dengan keberadaan tim yang sangat solid ya. Dan take home message-nya yang saya buat pertama, bronkoskopi itu um, tindakan expert ya, tindakan minimal invasif, bisa melihat memvisualisasi saluran pernapasan secara langsung, tujuannya untuk diagnostik maupun terapeutik. Yang tersedia untuk saat ini adalah yang fleksibel, dia lebih umum dan diagnostik. Dan nanti di masa depan kami akan siapkan yang rigid. Tadi sudah dijelaskan ada aksesoris basic sama yang advance. Nanti kami juga lengkapi yang advance. Kami mulai dengan cryoprop dulu aja karena mungkin lebih mudah. Habis itu baru kita lengkapkan dengan EBAS.
Indikasinya tadi sudah dijelaskan ya, indikasi diagnostik, mengevaluasi pneumonia, mengevaluasi lesi paru yang nggak jelas. Kalau atelektasis mau dibuka saluran pernapasannya, ada masa paru, masa mediastinum, hemoptysis, dan lain-lainnya, ini semua indikasi bronkoskopi. Kontraindikasinya jelas kalau hemodinamik nggak stabil, pasien nggak ada bronkoskop. Dan dengan adanya yang advance seperti radiologi navigasi dan rapid onset evaluation, yang saya rasa tim Hermina siap untuk melakukan ini semuanya. Mudah-mudahan apapun yang saya presentasikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ada quote tipis nih. Hari yang paling memuaskan bukan saat kamu cuma santai, tapi saat kamu sibuk dan semuanya selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.